Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang hari ini kita masih banyak mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah nikmat kesehatan sehingga kita mampu hadir untuk menjalankan syariat Allah berupa sholat Jumat secara berjamaah. Begitu banyak saudara-saudara kita di luar sana tidak mampu hadir untuk menjalankan sholat Jumat karena beberapa hal. Bisa jadi tidak ada kesehatan dalam dirinya, bisa jadi dia sedang terbaring di rumah sakit, ada yang terkena COVID dan lain sebagainya. Maka kemudian dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan memberikan tambah nikmat kepada kita sekalian. Kita juga diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat keimanan, sehingga kita mampu menjalankan syariat Allah sholat Jumat berjamaah. Di luar sana ada yang fisiknya sehat, ada yang tidak sakit, tapi kemudian karena tidak diberikan nikmat keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak mampu hadir untuk menjalankan perintah Allah berupa sholat Jumat berjamaah. Jemaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kedua kalinya salawat dan salamnya Allah mudah-mudahan tetap tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah qudwah hasanah, beliau adalah suri tauladan yang baik. Beliau adalah nabi yang kita harapkan syafaatnya di yaumul kiamat. Maka kemudian kita perlu mencontoh perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita perlu terus berselawat kepada Nabi agar kemudian kita mendapatkan syafaat di yaumul kiamat. Jemaah salat Jumat yang berbahagia, tidak henti-hentinya khotib di setiap hari Jumat di seluruh dunia berwasiat kepada diri pribadi dan kepada seluruh jamaah untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan perintah-perintah Allah dan berkomitmen sepenuh hati untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam ayat Al-Qur'an ada satu surat yang begitu pendek yang kemudian kita semua hafal sejak kecil bahkan. Tapi kemudian dalam surat itu memiliki kandungan yang begitu dalam, yang kemudian memiliki korelasi dengan kita hari ini, memiliki korelasi dengan bulan yang hari ini kita pijak. Surat itu adalah surat Al-Kautsar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna sa'ilaka huwal abtar. Jemaah sekalian, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada nikmat yang banyak. Jemaah sekalian, dalam ayat yang pertama ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa Allah telah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita. Hari ini kalau kita hitung dari mulai kita bangun tidur sampai kita nanti malam tidur lagi, begitu banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, tapi kemudian tidak kita sadari. Allah memberikan rezeki kepada kita yang begitu banyak. Allah memberikan kita pekerjaan, Allah memberikan kita kendaraan, Allah memberikan kita binatang ternak, Allah memberikan kita anak dan lain sebagainya. Jemaah sekalian, inna a'tainakal kautsar. Dalam ayat ini begitu jelas dan tegas bahwa Allah menggambarkan kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada umatnya bahwa nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian adalah begitu banyak sekali yang diberikan. Begitu banyak sekali yang diberikan, terutama juga selanjutnya adalah nikmat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka kemudian dalam ayat yang kedua dijelaskan, fasholli li rabbika wanhar, maka berikanlah salat kepada Rabbmu dan berkurbanlah. Jemaah sekalian, karena Allah sudah memberikan nikmat yang begitu banyak, Allah sudah memberikan nikmat kepada kita yang luar biasa dahsyatnya, yang mungkin tidak diberikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Maka kemudian karena Allah sudah memberikan nikmat begitu banyak kepada kita, maka kemudian Allah menginginkan kita untuk melaksanakan dua perintah Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Yang pertama adalah salatlah. Fasholli. Maka Allah memerintahkan kepada kita semuanya, karena Allah sudah memberikan kita nikmat yang begitu banyak, karena Allah sudah memberikan kita rizki, karena Allah sudah memberikan kita anak, kendaraan dan lain sebagainya. Maka perintah Allah di sini adalah fasholli, salatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini ketika ada manusia, ketika ada umat Rasulullah SAW sudah diberikan nikmat yang begitu banyak tadi, tapi kemudian tidak mau melaksanakan sholat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bisa jadi dengan begitu mudah Allah Subhanahu wa taala mencabut nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita sekalian. Fasholli, sholatlah. Maka hari ini ketika ada dari kita yang masih bolong-bolong sholat 5 waktu, maka segeralah cukupkanlah 5 waktu. Kemudian yang sudah istiqomah 5 waktu, maka cobalah untuk istiqomah untuk sholat berjamaah di masjid. Yang sudah sholat jamaah di masjid rutin, maka tambahlah dengan sholat-sholat sunnah yang lain. Ada sholat rawatib, ada qiyamul lail, tahajud, ada witir, ada sholat duha dan lain sebagainya. Maka jamaah sekalian, fasholli, sholatlah. Jamaah sholat Jumat yang berbahagia. Yang kedua, poin yang kedua dalam ayat yang kedua ini adalah wanhar, dan berkurbanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah memberikan kita nikmat yang begitu banyak, maka kemudian yang pertama salatlah, yang kedua adalah berkurbanlah. Maka hari ini adalah momentum yang pas untuk kita berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada kita sudah diberikan nikmat yang begitu banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah diberikan pekerjaan yang layak, ada yang PNS, ada yang swasta dan lain sebagainya, tapi kemudian tidak mau berkurban, maka sesungguhnya dia sudah melakukan pengingkaran terhadap perintah Allah, yakni wanhar, berkurban. Jemaah sekalian, maka masih ada waktu untuk kita sekalian untuk menabung hari ini. Meskipun hanya dalam hitungan hari, tapi begitu banyak kisah-kisah inspiratif yang bisa kita baca, yang kita tonton di TV. Begitu banyak para tukang sampah, mohon maaf, kemudian pengemis dan lain sebagainya. Dia tidak punya pekerjaan, tapi dengan menabung setiap saat 1.000, 2.000 dan lain sebagainya, dan seterusnya, barang-barang yang dia punya dia jual dan seterusnya. Maka kemudian ketika momentum Idul Kurban, dia mampu untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala berupa berkurban binatang ternak. Jemaah sekalian, maka kemudian dalam ayat yang kedua ini sudah begitu jelas dan sangat tegas bahwa Allah sudah memberikan kita kenikmatan yang begitu dahsyat, yang begitu luar biasa. Maka kemudian kita disuruh untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala berupa salat dan kemudian berkurban. Tadi takbir masjid sudah mengumumkan bahwa masjid ini juga termasuk yang menghimpun dana kurban. Maka bapak-bapak sekalian yang bisa berkurban bisa melalui masjid ini, bisa juga di kampung-kampung dan lain sebagainya. Poin pentingnya adalah berkurban dan berkurban. Begitu banyak kisah-kisah inspiratif. Kalau hari ini ada yang merokok, satu hari harus mengeluarkan 1 bungkus, itu 20.000. Ketika kita hitung akumulasi selama 365 hari, maka kemudian sesungguhnya kita sudah mengeluarkan uang 7.300.000. Tapi kemudian kita harus berkurban, kemudian kita tidak mampu dengan alasan tidak punya uang dan lain sebagainya. Lalu apa yang mereka lakukan? Apa yang dia lakukan? Dia rela merogoh untuk membeli rokok sebanyak 7 juta dalam 1 bulan, dalam 1 tahun. Padahal binatang ternak cukup dengan 2 juta, sekitar 2.500.000 untuk membeli kambing dan seterusnya. Maka kemudian jamaah sekalian ini perlu menjadi evaluasi buat kita semua, bahwa kita perlu memperbaiki sholat-sholat kita. Kita perlu cukupkan
perintah-perintah Allah, salat kita itu ada salat wajib dan salat sunnah, maka perlu itu kita rutinkan, perlu kita istiqomahkan. Kemudian yang kedua, jamaah sekalian, kita perlu berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kurban itu adalah selain syariat, selain haqqu minallah juga haqqu minannas, itu juga termasuk ibadah sosial. Begitu banyak saudara-saudara kita yang setiap hari tidak mampu untuk memakan daging, hanya berharap pada bulan Idul Kurban saja. Maka kemudian kurban ini adalah selain hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, juga hubungan kita kepada sesama manusia. Jamaah sekalian, dalam sebuah hadis juga dijelaskan tidak ada amalan yang dikerjakan anak Adam ketika hari raya kurban yang telah dicintai oleh Allah, yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mengalirkan darah, sesungguhnya pada hari kiamat dia akan datang dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya dan bulu-bulunya, dan sesungguhnya darah tersebut akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum jatuh ke tanah, maka perbaguslah jiwa kalian dengannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jemaah sekalian, maka kemudian sesungguhnya ketika kita berkurban kepada Allah, maka sebelum darah binatang itu menetes ke muka bumi, maka sesungguhnya sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti di akhirat dia akan menyaksikan kepada kita bahwa kita adalah termasuk orang yang baik, termasuk yang taat kepada Allah. Bulu-bulunya akan bersumpah kepada Allah bahwa dia telah dikurbankan oleh pemiliknya. Maka kuku-kukunya, bulu-bulunya, tanduknya, mereka akan bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita telah menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, itulah khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat. Bahwa poinnya adalah karena Allah sudah memberikan kita banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah hanya menginginkan dalam surat ini adalah kita diminta untuk sholat dan kemudian untuk berkurban. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Wa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un mujibud da'wat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbikal izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.